Ada dua hal kenapa saya berbagi tips ini. Pertama adalah ketika menonton channel-channel lain, tentunya saja channel-channel kecil dan channel-channel besar. Yang kedua adalah berdasarkan data yang saya alami sendiri. Bila percaya, silahkan ikuti sampai selesai. Berikut datanya. Dalam 28 hari terakhir ada penambahan subscriber 250. Penayangan ada 2000 kali. Waktu tonton dalam satuan jam ada 71 jam,8. Untuk mempersingkat waktu, saya izin tunjukkan poinnya secara acak, namun saling berkaitan. Di sini ada dua grafik garis, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu. Yang berwarna biru adalah penonton baru, yang berwarna ungu penonton yang kembali lagi. Di sana terlihat penonton yang baru sangat fluktuatif ya, kadang tinggi banget, kadang datar, kadang turun. Bisa karena kita menonton videonya terus menonton balik, bisa juga karena dari penelusuran atau dua-duanya. Masing-masing punya plus minus. Apabila banyak penonton baru, channel kita berpotensi untuk berkembang dengan pesat. Apabila tidak ada penonton yang kembali, berarti video-video kita boleh dikatakan kurang menarik. Atau bisa juga karena tren musiman topik yang menarik saat itu. Atau audiens tidak paham bahasa kita. Beberapa kemungkinan kita mesti menganalisa. Bila kita ingin mempertajam analisanya lebih lanjut, di sini kita bisa lihat penonton baru yang kembali. Yang tercermin di data ini adalah kapan waktu upload yang terbaik, hari apa, jam berapa. Masing-masing hari memiliki trends yang berbeda. Ini adalah ketika kita mengaktifkan subtitle, efeknya seperti ini. Dari data penonton ini kita bisa tahu, setidaknya bisa membantu bagaimana caranya membuat video berikutnya. Apakah harus disesuaikan pengambilan gambarnya atau bahasanya. Hampir pada setiap video tutorial yang saya sharing, saya selalu menyebut-nyebut setelan channel dan penyesuaian channel, karena ini hal yang paling mendasar. Di sini kita bisa menonjolkan video unggulan mana yang akan disodorkan kepada yang belum subscribe maupun kepada subscriber yang kembali. Ini sangat membantu menaikkan jumlah tayang. Tinggal diklik saja titik 3 di samping itu, kemudian ganti video. Ini diganti-ganti menurut hemat saya tidak ada masalah, karena kita akan mendongkrak jumlah tayang dari video-video yang menurut kita bisa diunggulkan. Tidak ada salahnya untuk mengecek kembali juga di setelan untuk memastikan segala sesuatunya. Untuk channel kecil seperti channel kita tidak bisa mengabaikan pentingnya judul, deskripsi, kata kunci, dan thumbnail. Yang saya alami sendiri, thumbnail ini sangat membantu meningkatkan jumlah klik. Aktifkan seluruh fitur ini sesuai dengan pedoman komunitas. Terima kasih telah menonton. Bila mana cocok, boleh bantu like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang memerlukannya.